Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Anas. Saya sekolah di SMK Unokot Serang, jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Saya akan menjelaskan cara menerapkan prosedur pengangkatan benda secara manual. Pernahkah kamu mengangkat barang-barang di bengkel sekolahmu? Menurutmu, apakah cara yang kamu lakukan saat mengangkat barang-barang tersebut sudah benar? Kamu pasti sering melakukan pengangkatan benda secara manual. Pengangkutan secara manual dilakukan dengan menggunakan kedua tangan, meskipun terlihat seperti hal yang sepele. Prosedur pengangkatan benda secara manual yang tepat harus dipahami dengan baik. Keselamatan prosedur dalam mengangkat benda secara manual dapat mengakibatkan cedera ringan dan keseleo pada kaki, tangan, ataupun punggung. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar ilustrasi mekanik yang mengangkat kardus dengan posisi yang salah. Tahukah kamu kesalahan apa yang dilakukan oleh mekanik pada gambar tersebut? Mekanik tersebut mengangkat benda secara langsung sehingga punggungnya nyeri dan kesakitan. Sakit atau cedera akibat kecelakaan kerja tentu saja tidak diinginkan semua pekerja. Sakit punggung akibat pengangkatan benda yang salah juga dapat mengurangi kelancaran pekerjaan. Pengangkatan benda secara manual yang benar harus dilakukan sesuai prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Pada bab ini, kamu akan mempelajari mengenai prosedur pengangkatan benda secara manual yang benar. Untuk itu, pelajarilah uraian materi berikut ini dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa untuk berdoa sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung, agar ilmu yang kamu pelajari bermanfaat bagi dirimu sendiri dan orang lain. Yang pertama, pengertian pengangkatan benda secara manual handling. Pengangkatan benda secara manual merupakan cara mengangkat benda yang dilakukan menggunakan tenaga manusia. Pernahkah kamu merasa nyeri otot setelah mengangkat suatu benda? Nyeri otot yang kamu rasakan disebabkan oleh pengangkatan benda dengan prosedur yang salah. Sebelum kamu mengetahui lebih lanjut mengenai pengangkatan benda secara manual, lakukanlah kegiatan berikut ini. Melalui kegiatan 11, kamu telah mendiskusikan pengertian pengangkatan benda secara manual dan contoh penerapannya di bengkel otomotif. Menurut American Material Handling Society, pengangkatan benda secara manual atau manual handling (MMH) adalah ilmu yang meliputi penanganan handling, pemindahan moving, pengepakan packaging, penyimpanan storing, dan pengawasan controlling dari material dengan segala bentuknya. Pengangkatan dan pemindahan material benda secara manual merupakan pengangkatan benda dengan melibatkan tenaga manusia dan bantuan peralatan manual lainnya seperti kereta, dorong, dan dongkrak. Kegiatan mengangkat dan mengangkut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu beban yang diperkenakan, umur pekerja, jarak angkut, dan intensitas pembebanan. Kondisi lingkungan kerja, yaitu keadaan medan yang licin, kasar, naik, turun, keterampilan bekerja peralatan kerja, ukuran beban yang akan diangkat, serta jenis kelamin. Sedangkan prinsip-prinsip pengangkatan secara manual antara lain: 1. Upayakan beban sedekat mungkin dengan badan. 2. Upayakan kedua tangan dapat memegang kuat pada benda yang akan diangkat. Yang ketiga, hindarkan gerakan putar yang mendadak. Yang keempat, upayakan konsentrasi beban berada pada kekuatan tumpuan kaki. Yang kelima, upayakan beban tetap lurus atau tegap saat mengangkat. Yang keenam, upayakan beban di sekitar titik tengah badan.
Yang ketujuh, beban yang diangkat maksimal setengah berat badan. Yang kedelapan, pengangkatan atau penurunan benda dilakukan dalam waktu maksimal 8 jam. Yang kesembilan, tempel kerja tidak sempit. Yang kesembilan, tempat kerja tidak sempit. Yang kesepuluh, pengangkatan tidak boleh terlalu cepat dan posisi kaki tidak tertopang pada permukaan yang licin. Jadi gini kan. B. Prosedur pengangkatan benda secara manual. Kamu telah mempelajari materi mengenai pengertian dan prinsip-prinsip pengangkatan benda secara manual pada pembelajaran yang telah lalu. Kamu pasti semakin ingin tahu mengenai prosedur pengangkatan benda secara manual. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur pengangkatan benda secara manual, terlebih dahulu lakukanlah kegiatan berikut ini. Langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. Melalui kegiatan 11,2, kamu telah menganalisis prosedur pengangkatan benda secara manual yang benar. Pengangkatan benda secara manual harus dilakukan dengan benar serta memperhatikan posisi badan dan benda yang akan diangkat. Ada beberapa cara mengangkat beban yang salah namun sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti posisi membungkuk badan pada saat mengangkat benda. Posisi tersebut sangat tidak disarankan untuk diterima langsung pada seseorang. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat mengangkat dan memindahkan barang adalah: 1. Sebelum pekerjaan mengangkat dan mengangkut dilakukan, semua barang atau benda yang menghalangi pandangan mata sebaiknya disingkirkan terlebih dahulu. Yang kedua, tinggi maksimum tempat pemegang dari lantai tidak lebih dari 35 cm. Yang ketiga, beban yang akan diangkat harus berada sedekat mungkin dengan tubuh. Yang keempat, punggung harus lurus agar bahaya kerusakan pada tulang belakang dapat dihindarkan. Yang kelima, mula-mula lutut harus bengkok dan tubuh harus berada pada sikap dengan punggung lurus. Berikut ini merupakan cara mengangkat beban atau material yang benar menurut standar keselamatan kerja. Yang pertama, memastikan pakaian yang dipakai yang sesuai untuk pekerjaan pengangkatan. Yang kedua, mendekatkan kedua kaki berdekatan dengan beban dan tekuk lutut. Yang ketiga, memegang erat beban dengan kedua tangan, mendekatkan beban ke badan dan punggung agar membungkuk. Mengangkat beban dengan bertumpu pada kaki dan lutut. Usahakan kedua tangan dapat memegang kuat pada benda yang akan diangkat. Yang keempat, memastikan benda selalu menempel pada tubuh selama mengangkat dan membawa beban. Semakin jauh jarak benda dari tubuh, semakin beresiko untuk punggung. Yang kelima, mengangkat perlahan sampai tinggi lutut hingga setinggi pinggang. Pastikan punggung lurus dan tidak membungkuk. Yang keenam, berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Jangan selalu melihat beban dan hindari badan memutar saat bawa beban. Yang ketujuh, usahakan beban dekat dan tetap setinggi pinggang, setinggi lutut. Selain itu, ada beberapa cara mengangkat beban yang memiliki bentuk khusus, antara lain: 1. Mengangkat dan mengangkut beban balok dengan pegangan. Mengangkat beban balok dengan pegangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Tubuh pada posisi jongkok, salah satu kaki yang terkuat diletakkan di depan sebagai tumpuan dan sikap punggung diusahakan tegak atau sebesar 60 derajat Celcius. Yang B. Tangan mengangkat beban dengan sikap punggung tetap tegak dan meletakkan beban pada paha kaki yang terkuat. Pastikan pegangan tangan sudah kuat dan nyaman. Yang C. Berdiri dengan bertumpu pada kaki yang terkuat. Beban diangkat hati-hati dengan sikap punggung masih tegak sampai dengan berdiri sempurna. Yang D. Saat berjalan, beban harus berada dekat mungkin dengan tubuh dengan posisi tangan disesuaikan dengan kenyamanan saat berjalan. Yang E. Meletakkan beban kembali seperti cara mengangkat beban tetapi dengan urutan sebaliknya. Yang kedua, mengangkat dan mengangkut beban tanpa pegangan. Cara mengangkut beban tanpa pegangan antara lain sebagai berikut. A. Tubuh posisi jongkok dengan kaki yang terkuat di depan dan sikap punggung diusahakan tegak.
Yang B, kedua tangan berada pada kedua ujung beban bagian atas, lalu beban dimiringkan ke kiri dan tangan memegang ujung kanan bawah beban. Yang C, mendorong beban ke belakang pada kaki yang terkuat, kemudian tangan kiri memegang beban pada ujung kiri bawah. Yang D, beban kemudian diletakkan pada paha yang terkuat, gunanya sebagai persiapan untuk berdiri atau boleh langsung diangkat jika mampu. Yang E, berdiri dengan hati-hati dan usahakan beban tidak melebihi atau menghalangi pandangan mata. Pindahkan beban dengan berjalan. Yang F, meletakkan beban kembali seperti cara mengangkat beban dengan urutan terbalik. Yang ketiga, mengangkat dan mengangkut beban di meja. Cara mengangkut beban di atas meja antara lain sebagai berikut. Yang A, mengatur posisi beban yang akan diangkat pada meja sehingga memudahkan ketika mengangkat beban. Yang B, tubuh dengan posisi jongkok dengan salah satu kaki yang terkuat di depan sebagai tumpuan dan mengusahakan punggung dalam posisi tegak. Yang C, tangan kanan memegang bagian bawah beban dan tangan kiri memegang bagian atas beban. Yang D, meletakkan beban pada bahu yang terkuat dan sandarkan beban pada kepala, menghindari bagian sudut beban yang lancip agar tidak terkena kepala. Berdiri dengan hati-hati dan berjalanlah untuk memindahkan beban. Yang F, meletakkan beban kembali seperti cara mengangkat beban dengan urutan terbalik. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut yang dilakukan dengan prosedur yang salah dapat menyebabkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Bagian tubuh yang paling berisiko terkena dampak dari cara mengangkat dan mengangkut yang salah adalah tulang belakang. Berikut ini merupakan contoh cedera karena prosedur mengangkut dan mengangkat dan mengangkut beban yang salah. Yang pertama, musculoskeletal disorders (MSD) merupakan gangguan yang disebabkan ketika seseorang melakukan aktivitas kerja dan kondisi pekerjaan yang signifikan sehingga mempengaruhi adanya fungsi normal jaringan halus pada sistem muskuloskeletal yang mencakup saraf, tendon, dan otot. Bagian tubuh dapat terkena MSD adalah punggung dan bahu. MSD ditandai dengan adanya gejala yaitu nyeri, bengkak, kemerah-merahan, panas, mati rasa, retak atau patah pada tulang dan sendi, dan kekakuan. Rasa lemas atau kehilangan daya koordinasi tangan, susah untuk digerakkan. MSD dapat menurunkan produktivitas kerja, kehilangan waktu kerja, menimbulkan ketidakmampuan secara temporer atau cacat tetap. Yang kedua, overextension lifting and carrying, yaitu kerusakan jaringan pada tubuh yang diakibatkan oleh beban angkut yang berlebihan. Yang ketiga, HNP, hernia nucleus pulposus, atau biasa dikenal masyarakat sebagai saraf terjepit, suatu gangguan akibat merembes atau menonjol atau melelehnya hernia lapisan atau bantalan permukaan ruas tulang belakang nucleus pulposus dari ruang antar ruas tulang discus intervertebralis. HNP disebabkan oleh pengangkatan benda yang berlebihan dan pembebanan tiba-tiba. Yang keempat, nyeri punggung, back injury, yaitu timbulnya nyeri pada punggung, biasanya sikap atau mengangkat yang tidak benar dipengaruhi oleh arah beban yang diangkat. Rasa nyeri tersebut dirasakan di daerah punggung bawah yang merupakan nyeri lokal maupun nyeri radikuler atau keduanya. Untuk menambah wawasan dan memenuhi rasa ingin tahumu berkaitan dengan prosedur pengangkatan benda secara manual, baca sumber referensi berikut. Standar beban pengangkatan benda. Beban angkat yang direkomendasikan oleh Standar Health Safety Executive bergantung pada jenis kelamin dan posisi beban selama proses pengangkatan. Posisi pengangkatan yang baik ditunjukkan dengan batas beban yang paling tinggi adalah peletakan beban di dekat tubuh antara bahu dan pinggang. Aturan tambahan yang perlu diperhatikan terkait batas beban diangkat ialah: 1. Kondisi memutar. Pada operasi pengangkatan yang membutuhkan gerakan
memutar, batas beban dikurangi 10% jika memutar 45% dan 20% jika memutar 90%. Yang kedua, frekuensi pengangkatan dan penurunan batas beban dikurangi 30% apabila operasi pengangkatan diulangi sekali atau 2 kali selama 1 menit, dikurangi 50% apabila frekuensi pengangkatan 5-8 kali per menit dan dikurangi 80% apabila frekuensi pengangkatan lebih dari 12 kali per menit. Yang ketiga, aktivitas menarik dan mendorong beban. Batas beban untuk menghentikan dan memulai aktivitas bagi pria adalah seberat 20 kg. Batas beban untuk menghentikan dan memulai aktivitas bagi pria adalah seberat 15 kg. Batas beban selama proses pemindahan untuk pria adalah sebesar 10 kg, sedangkan batas beban selama proses pemindahan untuk wanita adalah sebesar 7 kg. Nilai batas pengangkatan beban juga dipengaruhi oleh faktor yang berhubungan dengan pekerja, yaitu antropometri, kekuatan otot, usia, jenis kelamin, dan status pekerjaan. 1. Kegiatan mengangkat dan mengangkut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu beban yang diperkenankan, umur pekerja, jarak angkut, dan intensitas pembebanan. Kondisi lingkungan kerja, yaitu keadaan medan yang licin, kasar, naik, turun, keterampilan bekerja, peralatan kerja, ukuran beban yang akan diangkut, serta jenis kelamin. Yang kedua, cara mengangkat beban atau material yang benar menurut standar keselamatan kerja antara lain dekatkan kedua kaki berdekatan dengan beban yang tepuk lutut. Pegang erat beban dengan kedua tangan. Dekatkan beban ke badan dan punggung agak membungkuk. Angkatlah beban dengan bertumpu pada kaki. Akan angkat perlahan sampai tinggi lutut hingga setinggi pinggang. Pastikan punggung lurus dan tidak membungkuk. Yang ketiga, penyakit akibat pengangkatan benda yang salah adalah over exertion, lifting and carrying (HNP), hernia, nucleus pulposus, dan nyeri punggung. Berikut akan saya tampilkan gambar-gambar pengangkatan benda yang salah dan yang benar. Baik, mungkin sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena kita juga sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.